Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinawu, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam video ini adalah kegiatan produktif di saat bulan Ramadan, pagi yang sangat sejuk dan dingin banget. Diawali dengan bersih-bersih rumput teman-teman, karena kita akan puasa. Jadi untuk meminimalisir rasa lelah dan dahaga, kita hanya untuk bersih-bersih ya untuk di bulan Ramadan ini. Jadi kita kecil-kecil bersih-bersih halaman di sekitar rumah teman-teman. Dan ini Pak Joko pagi banget sekitaran jam setengah 6 itu udah bersih-bersih di depan rumah, ngerumputin ya teman-teman. Ini udah lumayan bersih. Dan di tempat singkong-singkongnya juga dibersihkan. Karena kalau macul apa itu banyak mengeluarkan tenaga ya teman-teman, jadinya kita meminimalisir untuk tidak capek, untuk tidak lelah, jadi kita kerjanya dikit demi sedikit aja, yaitu ya bersih-bersih rumput. Nanti kalau matahari udah terbit baru kita berhenti teman-teman. Nah itu si bocilnya udah mulai lapar teman-teman, tanah aja udah mau dimakan. Ini anak kecil ini satu ini memang sengaja diajak ikut terjun ke apa namanya teman-teman, bersih-bersih kayak nanam-nanam biar dia itu tahu sejak dini ya teman-teman. Jadi intinya bukan untuk memaksakan anak kecil bekerja, itu tidak teman-teman, tapi untuk kita ajarkan biar dia itu tahu pekerjaan. Karena dulu juga saya seperti itu ya teman-teman. Dulu saya masih inget banget sekitar kelas 5 atau 6 ya teman-teman. Insya Allah kelas 5 saat itu saya pernah disuruh menjual beras teman-teman. Saya masih ingat banget karena kan dulu bapak punya selepan padi gitu ya teman-teman, dan berasnya itu disuruh menjual ke pasar, tapi beras itu apa namanya yang kita jual tuh nggak banyak teman-teman, 5 kilo naik sepeda teman-teman ke pasar, itu saya masih ingat banget. Nah disitulah kita juga harus mengajarkan anak kita ya teman-teman, biar nanti dia tuh tumbuh dengan mandiri dan tahu pekerjaan, dia jadi anak yang terampil, cekatan, jadi dia tahu pekerjaan nggak disuruh dia udah tanggap gitu ya teman-teman. Jadi pengennya seperti itu. Kalau sudah dari kecil diajarkan, insya Allah nanti dia tumbuh besar, dia tahu teman-teman. Jadi nggak disuruh-suruh, nggak harus dimarahin, dia udah tahu. Yang penting kita omongin baik-baik, insya Allah dia ngerti ya teman-teman. Jadi ini memang sengaja diajak bersih-bersih di pagi-pagi banget, biar nanti itu nggak haus ya teman-teman dan nggak lapar. Dan alhamdulillah dia senang juga dan apa ya, menikmati apa yang dia kerjakan, jadi nggak merasa terbebani gitu ya teman-teman. Karena bulan puasa ini ya memang harus dinikmati, jangan sampai menjadi beban apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ya teman-teman. Jadi sementara untuk bulan puasa mungkin tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan di luar rumah ya teman-teman, karena di sini kalau cuacanya udah panas, ini panas banget ya teman-teman, karena kan di sini masih belum ada pohon-pohon yang tinggi, belum ada pohon-pohon yang apa untuk menaungi di halaman rumah ya teman-teman. Jadi hawanya panas banget sehingga mungkin sangat tidak mungkin sekali untuk keluar dari halaman rumah. Nah ini singkongnya teman-teman udah mulai tinggi, sama Pak Joko dibersihkan ranting-ranting bawahnya ini biar rapi aja katanya sih, tapi aku nggak tahu juga. Seperti ini ya teman-teman keadaannya, bersih-bersih di rumah transmigrasi teman-teman. Dan kalau untuk saya sendiri itu udah fokus ngonten ya teman-teman, bikin kue-kue untuk konten, bikin kue-kue untuk dijual juga seperti itu ya teman-teman. Karena kalau hari Ramadan itu peluang besar banget untuk mencari rezeki, untuk mengais rezeki sebanyak-banyaknya. Karena nanti di bulan Ramadan itu banyak banget yang harus kita keluarkan, termasuk kayak zakat, infak Ramadan, infak Lailatul Qadar, semuanya itu harus kita keluarkan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus bekerja keras di bulan Ramadan tapi tidak banyak keluar keringat gitu ya teman-teman. Nah inilah teman-teman sudah masuk pukul 7 ya teman-teman. Cuacanya masih seger dan belum begitu panas banget di sini karena apa, tertutup dengan pohon-pohon hutan. Jadi kalau jam 7 itu masih belum muncul mataharinya karena memang ketutup ranting-ranting pohon yang ada di hutan teman-teman.
Mungkin ada teman-teman sebagian yang menanya kenapa yang di halaman depan dekat singkong ini kok nggak ditanamin. Ya betul sekali, memang sementara ini belum ditanam ya teman-teman, itu masih terlihat luas sekali. Karena di bagian sini itu tanahnya sangat keras sekali, dan kemarin sudah banyak tanaman ditanam, itu banyak yang mati karena kemungkinan dia itu susah nyari makannya ya teman-teman, karena tanahnya sangat keras sekali, kemungkinan untuk parkir doser. Nah ini dia teman-teman, parenya sudah mulai besar lagi. Nanti ini insya Allah udah siap untuk dipanen ya, insya Allah nanti atau besok kita panen teman-teman. Dan ini okranya udah tumbuh tinggi ya teman-teman, sangat tinggi sekali. Setelah jam 7 ini Pak Joko berpindah di sebelah rumah. Di bawah jagung ini rumputnya sudah mulai tinggi-tinggi. Itu kemarin sudah sempat saya bersihkan ya teman-teman. Dan itu alhamdulillah ada pohon buah naga ya teman-teman, tiga ya teman-teman. Dan itu sebenarnya pohon gamal, kayu gamalnya itu sangat kecil sekali. Dan ini dia teman-teman, setelah jam 10 ini suasananya sangat panas sekali di luar sana ya. Dan alhamdulillah sudah lumayan bersih dan mulai rapi. Dan ini juga teman-teman, di tempat jagung tadi yang dibersihkan ya, sudah mulai bersih dan bisa dipandang itu seger gitu ya teman-teman, kalau jauh dari rumput-rumput. Ini sekitar jam 3 teman-teman, saya ambil video, sangat panas sekali ya di sana. Jadi kalau kita keluar sebentar aja itu keringatnya udah bercucuran teman-teman. Dan ini jagungnya udah mulai siap panen, dan mungkin nanti akan kita bikin banyak macam olahan ya teman-teman. Nah inilah jam 3 siang atau sore ya, suasana sangat panas. Nah ini teman-teman, bunga yang teman-teman request kemarin, disuruh nanam bunga sementara ini dulu karena yang lain belum punya. Dan setelah sore hari kita lanjut mau masak teman-teman, karena nggak ada kegiatan lain, nggak ada kegiatan nanam bersih-bersih. Nah ini adalah beras jatah teman-teman ya, alhamdulillah beras jatahnya tuh bagus banget, yang kemarin baru datang. Tapi sekalipun bagus teman-teman, nanti kalau udah dimasak, kalau dingin itu ya tetap aja nasi raskin ya teman-teman. Padahal ini berasnya bagus banget loh teman-teman, dan aromanya tuh kayak pandan gitu, tapi kalau udah dimasak sama aja kalau itu beras raskin teman-teman. Dan kali ini kita masaknya tetap pakai kayu ya teman-teman, karena kayunya banyak, kita manfaatkan kayu yang ada di belakang rumah teman-teman. Dan untuk beras jatahnya ini kemarin itu 2 bulan sekali teman-teman, 2 bulan sekali itu turun. Untuk per 3 jiwa itu banyaknya 71 kilo. Kalau lebih dari 3 jiwa berasnya juga lebih banyak lagi ya teman-teman, karena menyesuaikan jiwanya untuk banyaknya beras gitu ya teman-teman. Dan ini aku masaknya kayak gini teman-teman, di adang seperti ini, cara lama ya teman-teman. Saya bisanya seperti ini, kita masak dengan cara seperti ini. Kemarin ada juga teman-teman yang ngasih saran, di belakang tunggu itu disuruh ngasih seng biar nggak bahaya, nggak kena kebakaran atau mutawarik gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh masih nggak ada seng teman-teman ya, nyarinya sangat jauh sekali. Jadi ya sementara seperti itu dulu. Nah ini kita lanjut bikin tempe goreng teman-teman, untuk lauk buka puasa nanti. Nah setelah nasinya mateng, oke teman-teman, kita lanjut mempersiapkan buka puasa nanti, karena sore ini nggak ada kegiatan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi kita berbagi kegiatan dan aktivitas di dapur ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Di sini kita mengeksplor semua kegiatan yang ada di transmigrasi gitu ya teman-teman. Nah ini dia sudah masuk jam 6 kurang seperempat ya teman-teman, sudah mulai gelap, cuacanya seperti ini teman-teman. Dan ini adalah menu buka kita yang sangat sederhana sekali ya teman-teman. Pokoknya yang penting bersyukur aja, pasti rasanya akan nikmat. Dan setelah lanjut mempersiapkan buka puasa, ini saya keluar sebentar karena nggak ada hujan ya teman-teman, panas banget. Ini Pak Joko menyempatkan waktunya untuk menyirami tanaman, padahal ini bentar lagi buka puasa ya, karena Pak Joko nggak tega ngelihat tanamannya yang kekeringan, haus. Dia merasakan sama aja kita berpuasa ya, kalau kita puasa pasti merasakan haus dan lapar, sehingga Pak Jokonya kasihan sama tanamannya, makanya disiramin teman-teman. Meskipun Pak Jokonya juga sudah capek dan lelah. Nah ini udah selesai nyiramin beberapa tanaman, lanjut kita akan buka puasa teman-teman. Dan
Ini tepatnya sudah jam 6 lebih 8 menit. Sudah lebih deh teman-teman, 10 menitan ya. Waktu buka sudah tiba, dan biasanya kalau buka puasa itu nggak ada azan, nggak tahu kenapa. Mungkin orang yang azan pun udah duluan berbuka puasa ya teman-teman. Jadi belum sempat untuk azan gitu ya. Dan ini kita mau buka dulu. Untuk menu takjilnya sementara nggak ada dulu teman-teman, karena kalau bikin takjil nanti udah kekenyangan, pasti sholat tarawehnya molor ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah bocilnya udah kelaparan, langsung aja lanjut makan duluan karena Pak Jokonya lagi mandi teman-teman. Nah ini saya mau makan takjil bakwan okra teman-teman. Dan ini dia teman-teman menunya ya, seperti ini, sederhana tapi rasanya masya Allah nikmat banget ya. Di rumah transmigrasi makanan apapun itu terasa nikmat karena memang ini adanya, dan kita nikmati juga kita syukuri ya teman-teman. Dan setelah Pak Joko mandi, ini teman-teman baru mulai berbuka. Dan ini dia teman-teman ya, keadaan berbuka puasa di rumah transmigrasi dengan menu adanya, dan lampunya juga terbatas ya pencahayaannya, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman apabila banyak ada salah kata, dan